Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, jadi di video kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang bab 13 dalam perilaku organisasi, yaitu tentang kekuasaan dan politik. Nah, di bab ini kita akan mempelajari tentang apa itu kekuasaan, perbedaan kekuasaan dan kepemimpinan, sumber-sumber kekuasaan, bagaimana sih kekuasaan itu bisa terbentuk. Langsung saja yang pertama, mengenal kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau bisa juga memegang kendali atau kontrol. Nah, yang membuat individu lain itu mengikuti apa yang diinginkan atau apa yang diperintahkan oleh seseorang yang memiliki kuasa ini. Atau istilahnya ketergantungan. Kenapa ketergantungan? Misalkan individu A dan individu B. Individu A dan individu B ini punya rahasia nih. Individu B punya rahasia yang diketahui oleh A. Nah, individu B ingin rahasianya itu terjaga. Otomatis individu B ini kan ketergantungan oleh A supaya rahasianya tidak bocor. Nah, sehingga yang membuat individu A ini memiliki kekuasaan dari karena individu A ini memegang kendali atau kontrol. Jadi gitu, ketika kita ingin melihat pengertian kekuasaan, ada 3 poin yang dapat kita ambil atau kita dapat ingat, yaitu kekuasaan itu mempengaruhi orang lain, lalu kekuasaan itu memegang kendali atau kontrol orang lain agar mereka itu mengikuti apa yang mereka perintahkan, lalu yang ketiga itu kekuasaan itu bergantung pada ketergantungan. Semakin seseorang bergantung pada seseorang yang memiliki kekuasaan, otomatis seseorang yang memiliki kekuasaan itu akan merasakan kekuasaan yang meningkat, seperti itu. Nah, selanjutnya, apa sih perbedaan kepemimpinan dan kekuasaan? Nah, jika kekuasaan itu tidak memerlukan kesesuaian tujuan dan adanya ketergantungan. Maksudnya apa? Maksud adalah kekuasaan itu tidak memerlukan tujuan, tidak memerlukan tujuan itu pengen jadi apa. Nah, terus adanya ketergantungan. Maksudnya apa? Kekuasaan itu tidak perlu ada tujuan, karena perlu ada tujuan. Misalkan kayak seperti sudah dicontohkan tadi, ketika punya rahasia lalu rahasianya tidak ingin bocor, itu kan tidak ada tujuan, nggak ada tujuan mau jadi apapun, tapi dia tiba-tiba punya kekuasaan. Jadi kekuasaan itu tidak memerlukan tujuan dulu, tidak perlu menjadi penguasa untuk memiliki kekuasaan. Kekuasaan itu bisa terjadi secara natural, secara tiba-tiba, karena orang lain itu merasa ketergantungan. Jadi bisa jadi kekuasaan itu karena orang yang berkuasa juga bisa jadi. Cuman kekuasaan itu bisa juga karena ya natural aja, ya terjadi karena natural begitu saja, karena orang itu ketergantungan pada seseorang yang memiliki kekuasaan ini. Nah, berbeda dengan kepemimpinan ini memerlukan kesesuaian tujuan. Kepemimpinan ini perlu tujuannya mau jadi apa gitu. Jadi impian saya mau jadi apa? Saya mau jadi ini. Itu kan berarti kan kepemimpinan. Kepemimpinan mau jadi apa? Harus ada tujuan, kesesuaian tujuan. Sedangkan kekuasaan tidak. Mau siapapun, mau jadi apapun bisa berkuasa. Asalkan mereka punya kendali atau kontrol, atau seseorang itu bergantung sama dia. Lalu yang kedua, yaitu kekuasaan ini lebih menekankan pada taktik, sedangkan kepemimpinan lebih menekankan pada gaya. Maksudnya adalah kekuasaan ini lebih kepada taktik, bagaimana cara dia bekerja, sedangkan kepemimpinan ini lebih menekankan pada gaya bagaimana dia menjadi pemimpin, seperti itu. Nah, selanjutnya ada dasar kekuasaan. Dasar kekuasaan terbagi menjadi 2, yaitu ada dasar kekuasaan formal dan ada dasar kekuasaan pribadi. Dasar kekuasaan formal ini merupakan kekuasaan yang diperoleh oleh individu di dalam sebuah organisasi. Bersifat formal, contohnya itu kekuasaan paksaan, kekuasaan imbalan, dan wewenang formal. Jadi kekuasaan formal ini merupakan kekuasaan yang istilahnya formal dan cukup orang lain itu
bergantung pada dia, sengaja dibentuk atau kekuasaan ini tuh bukan dibentuk kekuasaan, maksudnya gini, orang ini dipilih untuk menjadi seorang penguasa. Lalu yang kedua itu ada kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi ini merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh setiap individu. Tidak semua orang individu punya. Contohnya kekuasaan dari keahlian dan acuan. Contohnya apa? Contohnya desainer memiliki kekuasaan untuk mendesain baju artis misalkan. Itu kan tidak semua orang memiliki kekuasaan tersebut seperti itu. Jadi kekuasaan pribadi itu kekuasaan yang hanya dimiliki oleh setiap pribadi individu masing-masing gitu. Nah, selanjutnya apa sih kekuasaan taktik itu? Kekuasaan taktik adalah cara-cara yang mana para individu akan menerjemahkan kekuasaan yang mendasari ke dalam tindakan-tindakan yang spesifik. Lalu macam-macam taktik itu apa untuk menjadi untuk dapat berkuasa gitu, untuk menjadi sebuah kekuasaan. Nah, ini ada 4 contoh kekuasaan. Saya ambil 4 taktik kekuasaan, yaitu ada taktik legitimasi, bujukan yang rasional, konsultasi, dan pertukaran. Yang pertama ada taktik legitimasi. Taktik legitimasi ini bersandar pada posisi wewenang atau menyampaikan permintaan yang sesuai dengan kebijakan organisasi. Jadi taktik legitimasi ini berdasarkan wewenang atau permintaan sesuai dengan kebijakan organisasi. Lalu yang kedua ada bujukan yang rasional. Bujukan yang rasional ini menjanjikan argumen-argumen yang logis dan bukti bahwa untuk memperlihatkan bahwa permintaan tersebut wajar. Lalu yang ketiga ada konsultasi. Konsultasi ini merupakan sebuah taktik meningkatkan dukungan kepada sasaran dengan melibatkan dalam memutuskan bagaimana Anda akan mewujudkan rencana Anda. Lalu yang ketiga ada taktik pertukaran. Taktik ini memberikan imbalan kepada target dengan keuntungan sebagai pertukaran karena telah mengikuti permintaannya. Lalu, mengapa sih kekuasaan dapat mempengaruhi orang lain? Karena kekuasaan menitikberatkan pada mereka. Itu mampu sehingga mereka mengedepankan kepentingan mereka di depan orang lain dengan cara apapun. Dan umumnya kekuasaan itu dapat merusak. Artinya, orang yang berkuasa itu otomatis orang yang memiliki kekuasaan atau mereka yang mampu. Kenapa mereka itu mampu mempengaruhi orang lain? Karena mereka tuh mampu. Karena mereka mampu, mereka mengalahkan segala hal untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Contohnya, ada pejabat negara dan ada warga. Nah, warga ini tahu nih kalau misalkan pejabat negara ini korupsi. Nah, karena pejabat negara ini memiliki kekuasaan dan mereka mampu, dia bisa nih menyuruh anak buahnya untuk membuat warga ini tutup mulut, untuk membuat warga bisa aja nih, kamu jangan ngomong. Jadi pejabat ini punya kekuasaan untuk mengancam dia atau untuk membuat dia itu tutup mulut. Jadi jika seseorang tuh mampu untuk istilahnya mereka tuh mampu untuk ya itu mah gampang gitu istilahnya tuh. Nah, jadi mereka itu mengalahkan segala hal untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Nah, dan selanjutnya umumnya kekuasaan dapat merusak. Itulah, jadi kekuasaan itu umumnya itu merusak karena orang tuh lupa gitu. Ketika mereka udah memiliki kekuasaan, mereka tuh lupa apa tujuan yang sebenarnya dia inginkan atau apa yang harus dia inginkan. Mereka sudah lupa bahwa mereka tuh harus memikirkan orang lain juga. Sedangkan biasanya seseorang yang sudah memiliki kekuasaan tinggi itu lebih mementingkan dirinya sendiri. Selanjutnya ada definisi politik organisasi. Nah, definisi politik organisasi merupakan politik yang menitikberatkan pada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di dalam organisasi atau pada kepentingan diri sendiri dan perilaku organisasi yang tidak dikenakan hukuman. Selanjutnya ada perilaku berpolitik. Apa itu perilaku berpolitik? Perilaku berpolitik adalah aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal seseorang dalam organisasi.
Aktivitas berpolitik adalah aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal seseorang dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi atau berupaya untuk mempengaruhi keuntungan dan kerugian dalam organisasi. Jadi perilaku organisasi ini tidak diwajibkan di dalam sebuah organisasi, tapi perilaku berpolitik ini dapat mempengaruhi keuntungan atau kerugian dalam sebuah organisasi. Individu tuh kenapa mau berperilaku berpolitik itu karena mereka tuh merasa ingin bisa mendapatkan keuntungan dan kerugian dalam organisasi, tapi aktivitas ini tuh tidak dipersyaratkan atau tidak diwajibkan untuk semua peranan di dalam organisasi. Nah, ketika berperilaku berpolitik ini juga terdapat etikanya. Bagaimana etika berpolitik yang baik itu? Etika berpolitik yang baik itu kita harus tahu apakah tujuannya ke depan, apakah tantangan ke depannya, apakah peluang kebesarnya, apakah ancaman ke depannya. Jadi etika berpolitik itu bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan semata, tapi kita harus tahu juga kita ke depannya mau apa, lalu kita juga punya mental yang kuat agar kita tidak tergoyahkan jika kita sudah mendapatkan kekuasaan. Lalu kita juga harus tahu tantangan apa yang akan kita hadapi ke depannya gitu. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor individu dan faktor organisasi. Faktor individu contohnya pengawasan diri sendiri yang tinggi, tempat kendali secara internal, lalu investasi organisasional, dan ekspektasi atas keberhasilan. Sedangkan faktor organisasi yaitu realokasi sumber daya, peluang promosi, kepercayaan yang rendah, peranan yang tidak jelas, dan tekanan kinerja yang tinggi. Nah, mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di bab selanjutnya. Semoga apa yang saya jelaskan kali ini dapat dipahami. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.